Oke, selamat datang. Di sesi kali ini kita akan membedah ide-ide inti dari bukunya Lucille Shackleton, All In. Ini tuh semacam panduan buat kita tentang gimana caranya secara sadar menciptakan hubungan yang benar-benar kita inginkan. Yuk kita mulai? Nah, kutipan ini adalah benang merah dari semua yang akan kita bahas. Idenya sederhana tapi dalam banget. Cinta itu bukan sesuatu yang pasif yang tinggal kita temukan, tapi sesuatu yang aktif kita bangun. Sama-sama, satu persatu pilihan yang kita buat setiap hari. Dan disinilah letak masalahnya kan? Kita diajarin banyak banget hal di sekolah, tapi seringkali area paling penting dalam hidup kita, yaitu hubungan, justru dilewatkan gitu aja. Seolah-olah kita diharapkan bisa jago sendiri. Makanya nggak heran kalau kita sering merasa bingung dan frustasi. Jadi, langkah pertama adalah kita harus bongkar dulu beberapa mitos. Cerita-cerita tentang cinta yang tanpa kita sadari udah membentuk ekspektasi kita. Dan seringnya malah bikin kita salah arah. Coba deh bayangin, sejak kecil kita ini kan kayak spons ya. Kita menyerap semua pesan tentang cinta di sekitar kita. Mulai dari cara orang tua kita berinteraksi, film romantis yang kita tonton, sampai lagu-lagu cinta. Semuanya itu membentuk semacam panduan gak tertulis di kepala kita tentang bagaimana seharusnya sebuah hubungan itu berjalan. Gimana? Kedengerannya familiar banget kan? Ada tekanan buat nemuin the one. Terus ada juga anggapan kalau hubungan yang baik itu harusnya gampang-gampang aja, nggak pakai usaha. Belum lagi ide kalau kita nih nggak lengkap tanpa pasangan. Nah, semua ide ini kalau digabungin justru malah sering bikin kita kecewa berat pas kenyataan ternyata nggak seindah dongeng. Oke, kalau tadi itu aturan dari luar, sekarang langkah selanjutnya adalah melihat ke dalam diri kita sendiri. Karena gini, perjalanan menuju hubungan yang hebat itu nggak dimulai dengan menemukan orang yang tepat, tapi dimulai dengan menjadi orang yang tepat. Salah satu alat terbaik untuk refleksi diri ini adalah teori keterikatan atau attachment theory. Intinya, teori ini bantu kita ngerti kenapa kita bereaksi dengan cara tertentu dalam sebuah hubungan. Ini bukan soal menyalahkan masa lalu ya, tapi soal mengenali pola-pola yang tanpa sadar kita bawa sampai sekarang. Nah, gaya keterikatan kita ini, entah itu aman, cemas, atau menghindar, itu menjelaskan kecenderungan kita pas lagi stres. Coba deh perhatikan, apakah kita cenderung butuh kepastian terus-menerus, atau malah sebaliknya, menarik diri. Penting banget untuk diingat, ini bukan kelemahan karakter loh. Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang kita pelajari dulu untuk melindungi diri kita. Pada dasarnya, kita semua ini seperti sedang berada dalam sebuah tarian. Tarian antara dua kebutuhan dasar, keinginan untuk koneksi yang dalam, dan di sisi lain kebutuhan untuk perlindungan diri. Nah, kadang-kadang cara kita melindungi diri justru tanpa sadar malah menghalangi koneksi yang sebenarnya kita pengen banget. Memahami tarian inilah kuncinya. Coba ambil waktu sebentar di sini untuk refleksi. Kalau lagi stres dalam hubungan, Anda lebih cenderung kemana? Apakah Anda panik dan butuh kepastian? Atau Anda malah cenderung menarik diri dan butuh ruang? Mengetahui kecenderungan alami kita adalah langkah pertama yang super penting untuk bisa membuat pilihan yang lebih sadar ke depannya. Oke, setelah kita melihat ke dalam, sekarang saatnya kita melihat keluar. Kita akan bahas tentang gimana dua orang bisa secara sadar membangun sebuah kita yang sehat. Ini bukan lagi soal teori, tapi lebih ke skill praktis sehari-hari. Ini nih, perubahan pola pikir yang krusial. Hubungan itu bukan benda mati. Dia itu kayak ekosistem yang hidup. Setiap interaksi, setiap obrolan, bahkan setiap tindakan kecil, semuanya itu berkontribusi pada suasana atau lingkungan hubungan itu. Apakah suasananya terasa aman dan mendukung? Atau malah tegang dan gak bisa ditebak? Kita berdua yang menciptakannya, setiap hari. Oke. Konflik itu pasti ada dalam setiap hubungan, nggak bisa dihindari. Tapi cara kita menghadapinya, itu pilihan. Coba lihat bedanya. Ada yang namanya bertengkar kotor. Tujuannya cuma satu, menang. Di sisi lain, ada bertengkar bersih, yang tujuannya adalah untuk saling memahami. Pergeseran niat ini, wah itu mengubah segalanya. Dari yang tadinya saling menyalahkan, jadi sama-sama ambil tanggung jawab. Dari kritik, jadi empati. Ingat ya, tujuannya itu bukan menang dari pasangan, tapi menang bareng pasangan, melawan masalah yang ada. Nah, dengan fondasi komunikasi yang sehat, sekarang kita bisa mulai menjelajahi lapisan-lapisan koneksi yang lebih dalam lagi, yang bisa menciptakan kedekatan dan gairah yang tahan lama. Kita sering banget mikir kalau intimasi itu ya cuma soal seks, padahal jauh lebih luas dari itu.
Intimasi itu soal berani berbagi isi hati dan pikiran kita, seru-seruan debat soal ide, dan bahkan, ini yang mungkin bikin kaget, merasa jauh lebih dekat setelah berhasil melewati konflik yang berat. Ini metafora yang keren banget buat memahami gairah seksual. Namanya model kontrol ganda. Jadi, gairah itu bukan kayak saklar lampu yang tinggal on atau off. Tapi lebih kayak mobil. Ada interaksi kompleks antara hal-hal yang bikin kita tancap gas dan hal-hal yang bikin kita ngerem mendadak. Gas kita bisa jadi hal-hal seperti perasaan diinginkan atau koneksi emosional yang kuat. Sebaliknya, rem kita bisa jadi karena stres, masalah yang belum kelar, atau bahkan kamar yang berantakan. Intinya adalah gas dan rem setiap orang itu beda-beda. Kuncinya adalah mengenali pemicu diri sendiri dan juga pemicu pasangan kita. Dan ini membawa kita ke pesan paling inti dari semua pembahasan ini. Ke pertanyaan yang paling fundamental dari semuanya. Gini, nggak ada satu orang pun yang masuk ke sebuah hubungan dalam kondisi sempurna, 100% sembuh dan tanpa bawaan apa-apa. Itu cuma mitos. Satu-satunya hal yang paling penting bukanlah dari mana kita memulai, tapi apakah kita bersedia? Bersedia untuk hadir, belajar, tumbuh, dan mau repot-repot ngerjain PR-nya untuk membangun sesuatu yang indah bersama-sama. Kesediaan, itu segalanya. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Membangun hubungan yang sadar itu sulit, tapi membiarkan hubungan berjalan gitu aja tanpa arah juga sulit. Sama-sama sulit, jadi pertanyaannya adalah kesulitan yang mana yang mau kamu pilih? Pada akhirnya cuma ini yang tersisa. Ini bukan soal menemukan orang yang sempurna atau punya hubungan yang sempurna. Ini soal membuat pilihan sadar setiap hari untuk hadir dengan hati yang terbuka. Ini tentang kesediaan untuk menjadi rekan pencipta dari cinta yang benar-benar kamu inginkan. Jadi, apakah kamu bersedia?